Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita, kembali hidup setelah beberapa saat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sejatinya yang mengisi sudah terjadwal Ustadz Miftah, namun karena sakit itu panitia nelpon saya terus kemudian menggantikan. Bismillah, nanti kami sampaikan apa adanya. Nanti yang sampaikan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari keberapa hari ini? Pokoknya hidup itu tahu-tahu besar, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu. Nah kan itu. Yang mahasiswa tahu-tahu nanti selesai. Yang penting skripsi ini dikerjakan, jangan cuma nonton skripsinya orang lain, kan gitu. Boleh nonton tapi kerjakan punya sendiri. Tahu-tahu begitu. Nah, tahu-tahu sukses, tahu-tahu sudah selesai dengan dirinya. Maka bersyukurlah orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ono PPT-nya. PPT-nya PPT-nya. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya sederhana saja yang bisa kami sampaikan nanti. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak ngaji, tapi mari belajar bersama. Hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan tanda Allah mencintai hambanya. Tanda Allah mencintai hambanya. Kalau dicintai sesama manusia, bapak dicintai oleh ibu, ibu dicintai oleh bapak, itu biasa. Sewajarnya begitu. Tetapi kalau kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu luar biasa. Karena Allah Sang Maha Pemilik cinta dan Allah pemilik segalanya. Maka ketika dicintai oleh Allah, maka luar biasa. Yang diminta maupun yang tidak diminta, Allah kasih. Coba tanyakan pada diri kita, hari ini Allah sudah kasih apa ke kita? Oh, saya enggak dikasih harta, tapi Allah kasih hidup sama kita. Betul?
Nah, coba dikasih harta 10 juta di rekening, masuk ke rekening kita. Neng innalillah, kan enggak dapat. Untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Maka hari ini kalau masih hidup, alhamdulillah, itu luar biasa. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, ketika seorang itu hari itu diberi 3, itu sesungguhnya dia mendapatkan nikmat yang banyak. 1, ada makanan. Nah, tadi alhamdulillah sudah sahur semua, kecuali yang terlambat. Makan, ada makanan yang dimakan, kita snack dan sebagainya. Yang kedua, diberi aman sedanten nggih. Nyatanya sampai sini kan aman. Tidak ada halangan rintangan sebagaimana dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tahu-tahu ada rudal meledak. Kalau kita kan bakso rudal, bakso granat dan sebagainya kan, itu luar biasa. Di Indonesia itu luar biasa. Granat itu dimakan gitu ya. Nah, di sana bahaya kan gitu. Yang pertama apa tadi? Ada makanan. Yang kedua ada keamanan. Yang ketiga hidup. Coba salah satunya dihilangkan. Itu kata Nabi, kalau masih ada 3 hal ini, sesungguhnya kamu hari ini mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dihilangkan. Apa wis? Makan. Ya kan bisa nyari, bisa nyari kita makan. Beli. Coba kalau makanan ada, ning ndak aman. Wiki hari ini ada apa lagi ya? Ada rudal berapa yang masuk ke kita? Wah kan gitu. 2, aman iya, makanan ada, tapi enggak hidup. Jadi gotong kali tiang, diantarkan ke masjid, disolatkan, dimakamkan, selesai. Ya selesai, maksudnya selesai situ. Tapi begitu dikubur, maka malaikat siapa? Mungkar dan Nakir mendatangi kita. Nah, begitu. Maka hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Yang banyak itu tidak mesti hitungannya banyak, tapi rasa syukurlah yang membuat nikmat itu terasa banyak. Begitu. Bapak Ibu sekalian, tanda Allah mencintai hambanya. Jadi kalau dicintai seseorang, bapak, ibu dan lain sebagainya, anak kepada orang tuanya atau orang tuanya kepada anak, itu biasa. Tapi kalau dicintai Allah adalah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan tanda-tanda Allah mencintai hambanya, biar sama-sama kita tahu tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Nah, nanti pertanyaannya, betulkah Allah mencintai kita atau tidak? Yang pertama, tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba adalah yang pertama, diberikan pemahaman agama yang mendalam. Seorang itu dicintai oleh Allah adalah diberikan pemahaman terhadap agamanya. Karena ini, karena diberikan pemahaman yang baik, Allah menghendaki kita dalam kebaikan.
Ini yang kemudian disampaikan, may yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi yang pertama ini, tanda Allah mencintai hambanya adalah difahamkan atas agamanya. Faham itu beda sama mengerti, hafal. Hafal bisa lupa, tapi kalau faham insya Allah ingatkan gitu. Oh, begini dan begitu. Nah, begitu. Jadi tanda yang pertama Allah mencintai hambanya adalah difahamkan atas agama. Bapak Ibu sekalian, tanda ini bisa kita kemudian baca. Yang pertama adalah coba masing-masing dari kita itu suka ndak kalau ada majelis taklim, atau jangan-jangan susah datangnya. Ngopo dadak ngaji ado-ado tekan panti asuhan, atau ado-ado dari sana harus ke sana, apalagi tambah hujan, alah penak mancal kemul niku napa? Nah, selimut kan gitu. Penak. Bakdo subuh ya meh makan ya enggak boleh karena puasa. Tidur. Nah. Jadi kalau Allah itu kemudian menggerakkan hati kita datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, atau kemudian ke mushola dan masjid untuk melaksanakan sholat, maka bersegeralah itu. Karena itu sesungguhnya Allah sedang mengarahkan kita kepada kebaikan, dan itu Allah ridho atau Allah cinta kepada kita. Jadi jangan sampai kemudian panggilan Allah lewat hati kita itu kemudian dibiarkan begitu saja. Lah susah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan sampaikan kepada kita, tidak membuat kita itu susah. Sesungguhnya Allah memberi Al-Quran itu supaya mudah. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan. Semua yang kita lakukan itu ada doanya. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, mau bepergian ada doanya, setelah bepergian ada doanya. Sampai kemudian yang pribadi pun itu juga ada doanya. Karena di sana Allah berharap kebaikan atas seseorang itu, dan Allah mencintai hambanya. Kemudian yang berikutnya, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka difahamkan agamanya ini, dimudahkan dalam memahami agama ini adalah ya betul-betul ada kesenangan untuk kemudian ini caranya gimana, ini seperti apa. Jadi bukan hanya iman itu kan bukan napa nggih? Bukan hanya di hati atau di pikiran saja, tetapi kan tiga-tiganya. Tasdiqum bil qalb, meyakini dalam hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal af'alu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Bapak Ibu dianggap orang beriman betul kalau itu bisa di tiga-tiganya dikerjakan. Buktinya yang ngasih coklat kalah sama yang mengucapkan akad. Nah, kan begitu. Jangan dikatakan I love you, wah, wis baperan. Nah, gitu.
modal cinta. Tapi modal akad, dinikahi kemudian dengan tujuan yang baik. Begitupun dengan iman. Iman itu juga begitu. Bukan hanya di lisan, bukan di batin, tapi dikerjakan. Allah perintah apa? Sholat, kerjakan. Allah perintah apa? Puasa, kerjakan. Dan Nabi dan para sahabat Nabi ketika Allah berfirman, itu kemudian jawabnya sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita, kelasnya kita, apalagi saya, wis dikasih tahu informasinya, ini faedahnya, ini ganjarannya, pahalanya sekian. Neng berkata lain di kita. Kadang-kadang muncul apa? Engko sik lah, iki ono wektu. Jane jam 12 tapi setengah loro lah oleh. Po jam loro ora apa-apa. Ya nek jam loro isih urip. Jal nek innalillah utang salat. Begitu datang rumian. Wong kulingki sing paling gede. Kembali ke tadi pemahaman agamanya. Kalian Bapak Ibu sekalian, sehari semalam minimal itu 17 rakaat melaksanakan sholat. Nah, ketika Allah ingin memahamkan, memberikan pemahaman yang baik kepada kita, maka sholat itu kemudian ada di hati kita itu. Sholat kita dipelajari. Apa toh artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Coba tak tes. Mas Yuda. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya apa, Mas? Enggak tahu? Oh, belum tahu. Nah, Jemidi tahu ya, Jemidi? Jemidi juga sama. Ada yang tahu? Yang putri boleh. Tak kasih hadiah. Rabbighfir, bapak-bapak sampun prisa nggih. Ampun. Napa Pak Tanto? Nah, tepuk tangan buat Pak Tanto. Hadiahnya nanti Pak Tanto. Begini, nanti tak kasih hadiah nanti sebelum pulang. Begini, ini penting Bapak Ibu sekalian tentang sholat. Jangan-jangan sholatnya kita setiap hari tidak membekas dalam kehidupan kita. Karena sholat kita hanya watan kok sholatnya cepat. Ya Bu, pun apal. Lamu waca apa? Hambuh sing diwaca apa? Dalam Al-Quran kan disebutkan, janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Mabuk itu apa? Mabuk itu, orang mabuk tahu? Ngelantur itu dia mengucapkan apa, bahkan melakukan apa, dia nggak tahu. Sadar kalau sudah sadar gitu. Maka orang yang sholat itu jangan sambil mabuk. Maksudnya adalah ya tidak mungkin tahu wong mabuk kok sholat. Maksudnya adalah sholatnya itu ngerti apa yang diucapkan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajburni, cukupilah aku. Wahdini, tunjukilah aku. Warzuqni, berilah hamba rezeki. Itu faham dan itu dikerjakan dan nanti sampai berimplikasi pada kehidupan kita.
bekerja. Jangan mengandalkan uang kita untuk membayar berapa supaya diterima. Atau kemudian kita mencari kita bekerja, berdagang, terus kemudian minta sama yang enggak cetha, datang ke tempat yang tidak baik, datang mbah dukun ini. Sekarang nuwun sewu, ada dukun ini muslim sekarang. Bergedok napa? Pakai jubah, pakai peci, kemudian pakai koko. Kalau dia benar dia benar ustadz, kiai, maka dia akan menyarankan sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Orang juk engko siapke kembang 7 rupa, terus ngiteri omah, ora usah nganggo klambi, nganggo kathok tok. Jam 1 bengi, aja nganti ana sing weruh. Nek begitu itu namanya dukun, walaupun nganggo peci. Nah, begitu. Keyakinan kita kepada Allah dengan tadi doa tadi, duduk di antara 2 sujud, itu berimplikasi pada kehidupan kita. Apa? Allah lah yang maha memberikan rizki. Ya Razzaku, nah, akan begitu. Ya Allah yang maha memberikan rizki, berilah hamba rizki. Di dalam sholat duha itu kan doanya juga ada. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit maka turunkanlah. Kalau di bumi maka keluarkanlah. Kalau kemudian haram bersihkanlah. Kalau jauh dekatkanlah. Allah datangkan rezeki pada kita itu tentu bukan hanya soal harta saja, tetapi rezeki berupa kefahaman itu juga rezeki. Oh, gampang toli memahaminya. Oh, saya senang kalau ngaji. Saya itu senang kalau datang ke pengajian. Saya senang kalau membaca Quran. Saya senang kalau bisa sholat 5 waktu berjamaah. Senang saya kalau bisa memberi, berinfak sedekah. Saya senang kalau, nah ini namanya paham atas agamanya. Tapi kalau kemudian hanya soal dirinya saja, yang penting saya kenyang, orang lain bukan urusan saya. Kalau itu terjadi pada diri kita, jangan-jangan Allah tidak membiarkan kita dalam kebaikan dan Allah tidak ridho atas kita. Maka senanglah dengan apa yang Allah sampaikan, Rasul contohkan kepada kita terkait dengan agama kita, sampai kemudian kita mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, larangan Allah ditinggalkan, dan anjuran atau petunjuk juga dilaksanakan. Kan perkara agama cuma 3. Perintah, larangan, petunjuk. Yang 2 kerjakan, yang 1 ditinggalkan. Itu saja. Perintah laksanakan, sami'na wa ata'na, larangan juga sami'na wa ata'na, tapi untuk ditinggalkan. Jangan cari-cari alasan, bahkan tanya-tanya. Ada yang pernah tanya, makan ular itu hukumnya apa? Terus kemudian dulu sempat ramai juga di salah satu daerah, dikiranya ayam crispy. Kalau kita sebutnya chicken gitu. Ternyata kodok chicken. Maksudnya kodok di crispy gitu. Kodok bangkong itu loh. Terus kemudian ada yang tanya, makan ular gimana? Salah satu ulama yang kemudian jawabnya begini, masih ada ayam di rumahmu?
Kalau masih ada ayam di rumahmu yang nggak cetho kok kamu cari-cari gitu loh. Yang nggak cetho itu nggak usah dicari-cari. Yang halal lebih banyak daripada yang haram, tur luweh susah gitu. Kodok ndadak golek ning pojok-pojok, kan gitu. Ayam kan cetho. Nek nggak punya kita, ya beli kan gitu. Nggak usah nggak repot nyembelih, yus beli. Sing wis mateng. Wong saniki tinggal pencet HP tok moro. Asal bayar kan gitu. Jangan sampai pesen ora dibayar, digoleki napa? Sing nganter ora ketemu. Dolim namanya itu. Jangan ya, jangan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal memahami agama ini perlu adanya investasi. Investasi. Jadi luangkan waktunya. Nah, investasi waktu. Luangkan waktunya. Kalau kalau bapak ibu-ibu sekalian yang sudah senior, sudah lebih dulu senior, dulu belum sempat, karena sekarang sempatkanlah. Jangan sampai sudah lansia tapi kok nggak suka sama ngaji, terus apa gitu, pengennya masih keduniaan saja gitu. Kalau sudah itu ya ngalamat husnul khotimah angel, sulit untuk didapatkan. Kan bahasane nek sampun senior niku sampun sore bar niku maghrib njuk peteng ngaten nggih. Nah gitu. Sangonya apa? Ya sangonya iman, amal soleh kan begitu. Ning yang muda, ya, yang muda itu juga sama. Allah itu tidak panggil berdasarkan siapa yang lebih senior atau tua dulu. Yang wong sing nembe lahir sedo nggih enten, kan begitu. Maka investasi waktu untuk ngaji, saya tak ngaji, datang ke sana. Datang saja. Kalau niatnya karena Allah, jalan ke luar, keluar rumah, datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, datang. Niatnya sudah baik, mencari ilmu, paham. Maka Nabi ngendika, gimana hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini di hadis ini malah disampaikan barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu Allah, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga didapatkan. Bahkan di hadis lain disampaikan barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu Allah fi sabilillah karena Allah, maka dia ditulis sebagai fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Nek kok sedo ning tengah dalan, maka husnul khotimah. Neng kan mboten nonton sing niate ya Allah muga-muga aku mati ning dalan, kan mboten to. Ndak ada niat itu. Menurut saya juga ndak boleh. Aku wis loro-loroan, aku tak munggah kaji, men mati ning kono. Ya ndak boleh niatnya gitu. Allah itu yang punya napa Bu? Yang punya kematian, yang punya ruh. Sing bapak sing gerah, sing sedo ibu bisa. Sing gerah ibu, sing sedo bapak ya iso. Kan terserah Allah. Allah yang ngasih kehidupan ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah mencintai hambanya, tanda yang pertama itu adalah Allah fahamkan atas ini semua tentang agamanya, sampai kemudian kita mengerjakan hal itu. Maka mari bersama-sama pemahaman agama
mengamalkan agama, amal soleh yang kita kerjakan itu harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jangan soal ada saja yang enggak, mau saja enggak, ya sampai enggak paham gitu. Saya kemarin belum lama itu didatangi guru BK dari salah satu sekolah. Karena kenal saya, telepon saya kemudian menyampaikan, Pak, ini ada anak saya yang mau pindah Katolik gitu. Lah terus pundi ta Bu? Padahal bapak ibunya muslim, mbah-mbahnya muslim gitu. Ceritane mau konsultasi, dalam hati saya itu siapa gitu. Kok mau cerita ke saya. Tapi karena sudah datang, saya sampaikan beberapa hal. Dan saya tanya-tanya, saya berkesimpulan begini. Anak itu tidak kemudian mendapatkan porsi yang banyak terhadap agamanya. Orang tuanya lalai. Di luar sana banyak. Pokoknya sing penting Islam, salate ping pindho setahun. Idul Adha, Idul Fitri. Prinsipnya dia salat itu nomor 2. Nomor pertama napa? Syahadat. Ya bener, itu bener. Tapi dia sibuk dengan urusan pekerjaan. Bahkan ngasih uang sama anaknya pokoknya sementing nggak bisa matematika les ke, nggak bisa kimia les ke, nggak bisa ini les ke, nggak bisa ini kursus ke, nggak bisa baca Quran. Ada di antara di sana di luar sana yang kemudian acuh tak acuh. Sing penting lah iso nyambut gawe, ora iso maca Quran lah ora ditakoni. Dari sapa? Justru itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada orang tua yang kena masuk neraka gara-gara anaknya nyeret orang tuanya ke dalam api neraka. Ini karena kelalaian. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini juga menjadi keprihatinan kita. Untuk apa? Untuk bagaimana supaya bukan hanya kita. Maka ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, nek belum terbiasa ya kolo-kolo dijak. Jo melu ibu, melu bapak, teng pundi? Ya melu ngaji. Kan libur ora nyambut gawe. Mumpung libur, ada kesempatan untuk kemudian belajar lagi agamanya. Kan tidak kemudian saya berislam, amantu billah lantas kemudian Allah membiarkan itu. Kalau kemudian sudah mengatakan beriman, Allah kan akan uji seberapa batas keimanan dia. Diuji dengan ini masih bertahan keimanannya atau tidak. Jadi perlu kemudian ini menjadi prihatin. Nah, singkat kata yang anak tadi saya berikan pemahaman. Awalnya itu, Mas coba cerita sedikit, kenapa kamu kok kemudian tertarik sama itu agama itu? Saya itu enggak nyaman di Islam. Loh, kok enggak nyaman? Iya, karena di desa saya itu ngaji itu enggak serius. Sholat itu juga enggak serius. Ya sholat mau gitu-gitu saja gitu. Maksudnya apa? Ya maksudnya apa? Sholat ya enggak ada kenikmatan. Cepot. Terus kemudian ngaji ya sing sana ustadze nganti mature nganti serak-serak karena ngelak kan itu mboten nonton ujian kan. Nganti ngelak. Ning sementara yang di bawah apa? Sementara yang di bawah malah dijak sibuk dengan HP-nya, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon. Ini datang ke pengajian pomeh ngurumpi. Kayak ustadze
bayarane piro, malah ngomong ke sing ora-ora kan gitu. Wong ngaji kok malah ngomong ke sing ora-ora. Nah, karena ketidaknyamanan itu di sana, anak itu akhirnya kemudian mencari kenyamanan lewat HP, scroll, kemudian ada grup itu masuk. Dan hari ini Bapak-Ibu sekalian, ada yang kadang-kadang nyeleneh. Ada yang pernah itu 2024 atau 2025. Haji itu cukup ngiteri ini lempar semen jadi bangunan, itu sudah podo karo ibadah haji. Ajarane sapa meneh. Terus yang sakniki tesih wah vokal sekali, kayak bahasa Arab nih bahasa apa enggak? Karena di akhir zaman nanti banyak fitnah. Maka soal agama ini harus menjadi perhatian kita. Kalau tidak paham, belajar. Kalau sudah paham, kerjakan dan sampaikan. Soal Al-Quran misalkan, maka Nabi sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik bagi kamu adalah yang belajar atau yang mengajarkan. Nek wis pinter marai, nek urung pinter kon sinau ora gelem, diwarai ora gelem, kon ngajari saya meneh wong urung iso. Nah, begitu. Maka nek belum paham ngaji, nek sudah ngaji, sudah paham, kerjakan. Karena iman itu dituntut nanti sampai kemudian kita mengerjakan. Kan gitu. Orang berilmu, faham atas agamanya, juga dia akan dituntut. Hanya akan menjadi di sini dan di sini, atau kemudian kamu tularkan. Bapak Ibu sekalian, saya ketika disuruh begini sebetulnya ya berat juga. Khawatirnya kan saya tidak bisa melakukan. Maka motivasinya itu ya sambil memotivasi diri supaya bisa mengerjakan. Motivasinya kan ini, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walau satu ayat. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama agama ini difahami. Difahami kemudian apa? Dilaksanakan. Allah perintah apa? Kerjakan. Nabi menyampaikan apa? Kerjakan. Kalau sahabat Nabi paling ya, kemarin sudah dibahas Abu Bakar As-Siddiq. Kalau itu dari Nabi, saya jangankan ini, yang lain pun saya percaya. Maka diberi gelar As-Siddiq. Sami'na wa ata'na. Maka kita belajar sami'na wa ata'na. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tanda Allah mencintai seorang hamba adalah Allah berikan ujian dan cobaan kepada manusia tersebut. Ini terdengar enggak ini ya, wong seneng kok malah diuji. Oh, jangan kira ibu yo kadang-kadang ki pengen perhatian dari bapak. Jal bapak nesu pora gitu. Atau sebaliknya, kan gitu. Rasul sampaikan kepada kita, inna idamal jazai ma idamil balai wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Jadi tanda Allah mencintai hambanya yang kedua adalah Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Yang belum dikaruniai anak, ujiannya itu. Masih percayakah bahwa Allah itu yang memberikan anugerah itu? Berhenti atau lanjut doanya? Itu akidah yang kemudian menyampaikan kepada kita.
Yakin nggak sama Allah bahwa Allah yang memberikan, bukan karena manusia itu tersebut. Nabi Allah siapa? Nabi yang lama tidak punya keturunan siapa? Ya. Tapi doanya awal sampai akhir doanya sama. Semangatnya sama, doanya juga serius. Ini bapak-bapak, ibu, anak-anak kalau minta sama bapaknya di rumah, nek minta ya harus pakai rayuan. Bapak, ibu, benjang, nah kan mau ora bahasa Jawa, bahasa Narak njaluk nggo piknik pondo napa nganggo basa. Kan dirayu dulu dengan bahasa-bahasa yang baik. Maka doa ini ya, doa ini bagian daripada apa? Bagian daripada kita jangan sampai tidak berdoa. Allah mencintai hambanya, maka diberikan ujian. Nabi Ibrahim itu doanya sama, semangatnya sama, tidak kemudian sak-sak dan lain sebagainya. Akhirnya Allah berikan jawaban yang logika manusia itu tidak. Wong wis sepuh kok, sudah lansia kok, tapi dikarunia anak. Anak itu bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Bahkan naudzubillah ada sampai orang tua yang mengatakan nek iso tak leboki meneh. Bahasan lahir kok kayak gitu. Begitu kan? Pas di perut nendang-nendang seneng banget. Bapak ibu seneng banget. Ya. Seneng banget. Bahasan lahir kok malah nendang ibunya. Naudzubillah min dzalik. Ujian. Belum punya ujian, sudah ada juga ujian. Maka ujiannya masing-masing berbeda, tapi sekali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuan. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan ujian itu ada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu, Allah memang pengen memberikan ujian kepada kita supaya Allah bersihkan, diparingi gerah sakit, maka Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya besok di hadapan Allah di akhirat kelak tidak kemudian siksaannya lebih berat, karena sudah diberi sakit. Barang siapa yang kemudian ridho atas sakitnya, Allah menggugurkan dosa-dosanya. La ba'sa tahurun insya Allah. Nah, semoga dengan sakitnya Allah membersihkan dosa-dosanya, insya Allah. Kan begitu. Maka yang pertama, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, sesungguhnya Allah sedang membersihkan kita daripada misuh-misuh, Bu, Bapak Ibu sekalian, daripada misuh-misuh. Dan ingat, Allah lah yang memberi sakit dan Allah pula yang menyembuhkan. Tapi jangan sampai alah engko lak mari dhewe. Nah, nek mari dhewe nek mumet mungkin iya. Tapi harus ada usaha untuk kemudian berobat, ngunjuk obat kan gitu, minum obat kan gitu. Jadi harus ada usaha. Jangan sampai tidak. Jadi yang pertama, ujian itu diberikan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka husnudzan atas apa yang ada kepada kita, ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Dan maksud Allah yang lain
terhadap ujian dan cobaan adalah Allah itu pengen manusia, hai orang-orang yang beriman, Allah kasih ujian sama kamu, Allah pengen, Allah rindu sama panjenengan semuanya, Allah rindu sama kita. Eling, yang ngasih itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya memang manusia tetapi Allah memberinya. Allah Maha Pemberi. Maka diingatkan, Indonesia ini termasuk sering diingatkan oleh Allah dengan banjir, longsor, bencana alam yang lain sebagainya. Ibu-ibu, bapak sekalian, pas sakit itu kan jadi nikmat sehat. Oh, aku nek mari sesuk arek ngibadah, arek begini dan begitu yang baik-baik. Karena sakit itu nikmatnya ketika sakitnya itu hilang sendiri dan sehat, kan begitu. Orang sehat juga demikian. Oh, penak yo. Coba nek sakit loro untu misalkan Mbak Ulan sakit misalkan. Ya, Mbak Ulan sakit misalkan. Loro untu dikasih sate, bakso, ya mau loro untune. Ponen kok malah protol melu kelek mah repot kan. Maka sakit itu harus kemudian kita husnudzon kepada Allah. Allah itu sedang mengarahkan kita supaya kembali sebagaimana yang kita sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu, menurut tafsirnya ihdinas siratal mustaqim itu napa? Sanes jembatan siji, nek riyen kan enten pengertian rambut siji dibagi 7. Lah nek segede sementen nyebrang ya mesti jatuh wong rambut siji dibagi 7. Bayangannya bunti kan tidak ada. Maka siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Ini loh jalan surga, ini jalan neraka. Sudah cetok itu. Maka sudah tidak usah tengok-tengok kon salat sami'na wa ata'na, kon poso sami'na wa ata'na, gitu aja. Dan mengerjakan itu insyaallah jaminannya surga. Jangan sampai malah mengerjakan, kalau kemarin itu kan yang disampaikan Ustadz Nif kan adalah apa? Yang subhat tadi tinggalkan. Tapi yang halal kerjakan atau makanlah, tapi yang haram tinggalkanlah, gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim itu jalan Islam itu sendiri, bukan yang lainnya. Bukan gambarannya yang demikian tadi di awal. Maka dari itu ihdinas siratal mustaqim ini perlu dijaga. Nah, ujian dan cobaan itu Allah pengen kamu orang Islam, orang iman, Tuhanmu itu Allah. La razaqo illallah. Tiada yang maha memberikan rizki kecuali Allah. Tiada yang wajib diibadahi dan berhak disembah kecuali Allah. Itu Allah ingatkan. Pilih, mau beriman sebelum datang bencana atau beriman setelah bencana. Berapa kali selama kita hidup sampai hari ini Allah berikan ujian cobaan. Bapak-bapak ingkang nopo yang datang ziarah kubur, datang kuburan, angsal mboten Bapak Ibu? Angsal nggih? Boleh. Datang ke makam itu boleh. Tapi ke makam jangan minta sama yang mati. Mbah, iki putune arek ujian PNS. Dongokke muga-muga lulus.
Niku nek jawab nggih, amin. Oh, sapa sing jawab Melayu kan gitu. Kita minta sama Allah. Kemudian ziarah kubur itu mendoakan, bukan minta doa. Kalau mendoakan boleh tahu, kalau minta doa tidak boleh. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita diingatkan, kamu yang mati, kamu pernah hidup dan sekarang sudah mati. Saya hidup, besok akan mati. Maka ambil pelajaran. Sehingga ihsan itu disampaikan, ihsan itu adalah apa? Kalau sedang ibadah seolah-olah kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Maka kemudian apa? Sampai meyakini sholatnya baik, seolah-olah besok akan mati. Nek sedang nyambut gawe, maka seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Kerja serius, ibadah lebih serius daripada itu. Soal agama kok nggak serius, soal dunia yang sifatnya sementara, seriusnya nganti lematur ngeten Bapak Ibu sekalian. Aku ki yo jane Islam, aku ki jane yo pingin ning ora sempet ibadah. Lah kapan le sempet? Yo engko lah nek pensiun, ya nek nganti pensiun nek mboten repot kan gitu. Jadi Allah memberikan ujian itu. Dan tentu tadi sudah saya sampaikan, Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau Allah ngasih ujian, berarti Allah ridho sama kita dan insya Allah kita mampu. Kemudian yang berikutnya, tanda Allah mencintai hambanya adalah dijauhkan dari fitnah dunia. Bapak Ibu sekalian, sekedarnya saja mencintai dunia, jangan kebablasan. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah menjaganya dari gemerlapnya dunia yang melalaikan, yang besok ndak dibawa mati. Mosok ya pengen kaya sing aneh-aneh. Ada yang meninggal mobilnya ikut dimakamkan. Junggu ngopo malah manfaat nek diberikan ke lazismu untuk kebencanaan atau diberikan kepada yang membutuhkan untuk operasional umat ini, mobil dakwah. Nah begitu, malah cetok. Jadi ketika kemudian Allah memberikan kenikmatan dunia ini, Allah jauhkan dari kemudian fitnah dunia. Yang tadinya pakai motor sering kelihatan ke masjid, pakai mobil juga masih kelihatan ke masjid. Jangan sampai kemudian pakai mobil pakai motor kelihatan, begitu dapat mobil karena sibuk dengan mobilnya atau sibuk dengan bisnisnya terus gak pernah kelihatan. Wah, jenengan saya sekarang berjaya ya, sekarang sukses, tapi kok nggih sakniki jarang kelihatan ke masjid. Nggih saya sibuk sekali, nggak sempat. Sempatnya kapan? Sesuk nek diantar wong oke. Nah, justru karena kemudian kalau kita sudah beriman, dikasih nikmat dunia, terus masih sempat di antara kesibukan itu menyempatkan membaca Quran, kemudian ngaji ke majelis ilmu, majelis taklim, sesungguhnya Allah sedang menjauhkan kita dari fitnah dunia. Pengennya kita begitu. Ketika Allah panggil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sesungguhnya kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, dan Allah berikan surga kepadanya dan Allah ridho kepadanya. Yang terakhir Bapak sekalian, terakhir atau masih ada yang kelima, diterima oleh penduduk bumi. Bapak Ibu, kalau Allah ridho sama seseorang, mencintai hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril kesini, aku suka sama hamba ini.
sendika dawuh sami'na wa ata'na. Karena enggak ada malaikat yang ngosek lah moh mergone enggak ada alasan. Kalau malaikat sami'na wa ata'na. Kon menerbitkan matahari dari mana? Dari barat atau dari timur? Menerbitkan dari timur. Saking ngantuke malaikat enggak tidur. Nek tidur saking ngantuke lali menerbitkan dari barat. Kiamat kan begitu ya. Malaikat itu sami'na wa ata'na. Nah, Jibril begitu ya. Allah mencintai, maka Jibril cinta, kemudian Jibril pengumuman, hei para penduduk langit, datang ke sini. Allah mencintai hambanya, maka penduduk langit mencintai hamba tersebut. Dan ketika kemudian penduduk langit sudah cinta kepada hamba tersebut, maka kemudian juga penduduk bumi pun juga cinta kepadanya. Siapa dia? Dia yang mencintai Allah dan mencintai agama ini untuk dipraktekkan, bukan hanya dihafal atau dimengerti saja. Kemudian yang terakhir, Allah mencintai hambanya itu tandanya adalah dijadikan wali Allah dalam beramal. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah setiap apa yang dikerjakan itu adalah tidak luput dari kemudian pengawasan Allah. Allah menggerakkan. Senang datang pengajian, senang dengan ilmu pengetahuan, senang dengan kebaikan, tidak susah. Nah, ini sudah begitu. Menjadi wakil Allah. Kalau di bumi dia menjadi pemakmur, bukan perusak. Sesungguhnya apa yang sekarang kita nikmati, Bapak Ibu sekalian, itu boleh jadi adalah doa-doa dari mbah buyut kita. Atas apa? Atas ini. Coba di tanah yang gersang tandus di sana, yang sekarang cari apa saja bisa. Padahal tadinya tidak ada apa-apa, tapi semuanya sekarang ada. Juga Indonesia ini adalah harapan doa daripada para ulama, para pemimpin kita, adalah negara ini menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nek bahasa Jawanya gemah rimpah loh jinawi. Kan begitu. Di Arab tidak bisa ibu bapak tancap ke batang singkong, ya, batang singkong. Nek di Indonesia tumbuh, nek di sana tidak bisa, kan luar biasa. Maka dikatakan Indonesia itu tanah surga. Kekayaannya ada, cuman ya masyarakatnya, rakyatnya masih begini-begini saja. Hanya yang Allah ridhoi. Lisannya mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa diam, falyakul khairan aw liyasmut. Begitu. Tangannya juga sama. Tangannya yang digunakan adalah tangan untuk kemudian melakukan kebaikan. Nah, itu begitu. Tetapi bukan sebagaimana yang difahami oleh orang yang sesat. Yang begini, saya mencuri itu, ya Allah yang menggerakkan. Saya berbuat baik, Allah yang menggerakkan. Jadi sudah sah-sah saja. Saya itu kan wayang, tergantung dalangnya. Dalangnya sinten? Allah. Ya sudah, kalau saya berbuat buruk berarti Allah berbuat buruk. Bukan begitu. Wong bapak ibu mungkin anak-anak mahasiswa beli takjilnya kan tidak cukup satu, ada gorengan, ada ini dan sebagainya. Mana yang mau masuk sini kan pilihan sendiri-sendiri. Allah sudah sampaikan mana yang baik, mana yang benar. Maka mana yang diambil itu pilihan kita. Masuk surga dan neraka itu pilihan kita. Tidak ada Mas Yusuf masuk neraka, Mas Hafiz masuk surga. Tidak begitu. Allah sudah sampaikan dua jalan
silahkan pilih. Senang yang mana yang mau kamu pilih dan kamu kerjakan, mau masuk mana tempat yang kamu pilihkan, begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini bagian daripada mengisi kekosongan supaya tidak kosong. Semoga ada manfaatnya. Terakhir masih adalah supaya Allah cinta sama kita, maka caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang kerjakan Nabi Muhammad, maka berusaha untuk dikerjakan. Kalau belum, maka ada keinginan untuk ke sana. Jangan sampai apa? Jangan sampai malah tidak suka. Tidak suka. Kalau sudah nggak suka kan jadinya nggak mungkin. Dan Allah ketika kemudian ketika hamba tersebut mencintai Nabi, mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, maka Allah ampuni dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tempatnya adalah surga. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Mahfud SUD atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Yang berikutnya ditanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan suatu pertanyaan, tapi mohon jalan keluarnya masalah pribadi saya, Pak. Bahwa zikir wajidatul itu beberapa ada aturan mendahului rencana supaya waktu tam. Lalu mencari ilmu untuk paham agama, mencari ilmu ketua itu. Nah, yang menarik bagi saya masalah zikir pagi, walaupun itu perintahnya hanya sunat apa itu, tetapi keutamaannya itu sama dengan haji dan umroh. Lalu alhamdulillah insyaallah sudah menjadi makhluk saya amalkan. Lalu hubungannya dengan itu tadi masalah mencari ilmu juga jalan ke surga. Bagaimana saya membagi waktu itu sebenarnya dapat tercakup sampai dia zikir pada dan juga mencari ilmu yang waktunya itu seperti tadi dari tempat saya itu jauh. Kalau saya berangkat jam 7 sampai jam habis selesai, maka saya datangnya mengambil hari Sabtu dan solusinya bagaimana itu, apakah ngajinya itu boleh saya ganti lewat TV itu, Pak. Sebab itu juga mengajarkan juga dari rekaman yang ada biasa. Terima kasih, Pak. Begini Pak Tanto, semampu saya untuk menjawab. Ini dilema antara mau ngaji, mencari ilmu, atau zikir pagi yang sudah dilanggengkan atau diistiqomahkan. Bapak Ibu sekalian, zikir itu kan dipahami jangan sampai kemudian hanya bagian daripada kita subhanallah alhamdulillah itu zikir. Tapi zikir itu apa Bapak Ibu sekalian? Zikrullah itu apa? Mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian, datang ke pengajian itu zikir enggak? Zikir juga. Zikir dengan makna yang luas. Artinya kita kan, saya yang menyampaikan hari ini, kemudian Bapak Ibu mendengarkan kan juga ingat, oh
nek ngono aku tak seneng pengajian, nek ngono aku tak seneng sholat, nek sholate hurung bener aku tak sinau maneh, tak waca maneh. Jane apa to artine? Mosok yo selama 70 tahun 60 tahun orang ngerti artine. Kan begitu. Ini bagian daripada zikir. Maka hemat saya begini Bapak, nggih, nanti mau tadi pilihannya sudah bagus, jawabannya sudah dijawab panjenengan sendiri. Oh, saya karena sudah melanggengkan, sudah biasa zikir pagi sampai jam, karena 5:30 sudah mulai, terus kemudian begitu enggak apa-apa Pak. Tapi kalau kemudian pengin datang ke sini juga enggak apa-apa. Artinya kan kita juga tidak tahu Bapak Ibu sekalian, amal mana yang mendatangkan ridhonya Allah sehingga Allah memasukkan kita ke surga. Artinya kan tadi pilihannya sudah zikir pagi, sudah Sabtu Ahad datang ke sini ikut pengajian, itu sudah luar biasa Pak. Artinya dua-duanya dapat. Terus zikir di rumah, terus kemudian karena jauh juga nanti ke sini juga agak jauh, pakai HP juga nggak apa-apa. Main HP ini manfaat, ngoten nggih. Jadi monggo Bapak Pak Tanto, mau yang tadi sudah sebagaimana biasanya Senin sampai Jumat itu ngajinya di HP, terus kemudian tetap langgengkan zikir sampai pagi, ngaten nggih. Itu begitu juga boleh. Atau misalkan mau datang ke pengajian, misalkan aku tak zikir paginya Senin sampai Rebo, terus kemudian yang lain mau gini, itu pilihan Pak. Artinya ini semuanya baik. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga sedikit ini nggih mengingatkan, ngaji online itu ya bagus, tapi ndak ada nilai silaturahminya, kan ndak ada. Maksudnya apa? Datang ke pengajian, ketemu minimal kan tadi Pak Tanto sama sinten saya nggih, atau yang lain, jamaah yang lain salim. Seseorang, dua orang yang berjabat tangan, selama tangannya belum dilepas, Allah mengampuni dosanya. Nah kalau nggak ketemu itu kan nggak dapat. Maka kebaikan itu banyak. Maka mana yang mampu kita kerjakan. Kalau mampunya demikian tadi jadwalnya Pak Tanto, itu aja Pak. Tapi kalau mau dipindah juga nggak apa-apa, itu tidak menjadi dosa Pak. Artinya monggo panjenengan srek yang mana, srek sesuai jadwal panjenengan, tidak apa-apa. Karena Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah itu bagian daripada itu. Ngaji di sini juga kebaikan, zikir juga kebaikan, Sabtu Minggu datang ke sini juga kebaikan. Niki Bapak sekalian, nek ndak mampu ya sudah. Kan Allah tidak membebani. Mosok yo aku zikir pagi kudu, kan zikir pagi di mushola nggih Pak? Atau di rumah? Di masjid. Nah, di masjid. Ya sudah, itu aja langgeng. Nggih. Leres enggak apa-apa. Itu kerjakan aja. Itu ada hadis yang berangkat sudah dicatat sebagai amalan yang sudah dibaca sebelumnya. Itu ada hadis yang begitu. Iya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, panjenengan sudah biasa puasa Senin Kamis, karena sakit atau karena halangan ndak puasa Senin Kamis, maka dihitung puasa.
atau dihitung sholat 5 waktu karena sudah terbiasa. Karena sakit tidak bisa berjamaah. Bahkan sampai ada yang kemudian apa? Sudah biasa jamaah karena hujan, sholat di rumah pun dianggap dia berjamaah di masjid. Begitu Pak. Jadi memang betul itu. Jadi dibiasakan dalam kebaikan, Allah catat walaupun dia tidak mengerjakan. Sudah biasa sedekah, kemudian karena sesuatu yang memang tidak bisa sedekah, maka dia anggap sedekah. Artinya kebaikan ini adalah kebaikan-kebaikan yang banyak, yang mana yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak mampu, ya sudah, nggak mampu. Tapi tidak mampu itu kan soal hati. Mana yang saya jane pengen ngaji, tak tekon ning panti asuhan, tak tekon ning Sebo Menggalan, tak tekon ning endi. Ya nek ada waktunya boleh. Tapi kalau ndak ada waktunya jangan dipaksakan. Apalagi masih muda, terus masih produktif kerja. Karena ngaji yuk lalai pekerjaan. Nah, itu ndak boleh. Namanya dolim, Pak. Bapak Tanto sudah tadi dzikir pagi sudah, kemudian ngaji walaupun online, itu tidak apa-apa, dan itu sama-sama kebaikannya. Kan juga sama di sini, hanya malah ngobrol misalkan atau ngerumpi kan juga tidak dapat. Nah gitu Pak. Tempat saya itu ada banyak pengajian. Oke. Tapi kita harus memilih ustaz atau guru yang yang bagus gitu. Oke, terus? Ya makanya tadi hidup itu pilihan, mana yang kita pilih. Tadi anak-anak yang tertarik pada itu kan juga itu. Akhirnya memilih, dan saya beri gambaran begini Bapak sekalian. Saya beri gambaran pada anak itu, Mas, kalau kamu memang gak suka sama itu, coba kamu sekarang belajar. Karena saya di Muhammadiyah, saya sampaikan, Mas, coba kamu lihat film ini. Dia seorang yang luar biasa. Dengan hanya membaca satu surah sama muridnya selama 3 bulan berturut-turut, akhirnya dia bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Apa? Membuat panti asuhan, membuat rumah sakit, membuat sekolah. Saya berikan gambaran itu. Kalau hanya gara-gara suasana di desa yang tidak baik itu, tak berikan gambaran itu. Terus kemudian tak kasih linknya, tak kasih nomor HP saya begitu. Dan qadarulahnya kemarin bersama teman-teman yang lain ketemu di sini. Nah, silaturahmi di sini mengadakan buka bersama. Berarti kan dia masih muslim kan begitu. Intinya apa Bapak sekalian? Pengajian itu boleh milih siapa kan begitu. Boleh milih. Kebaikan juga boleh, mana yang bisa kita kerjakan. Yang tidak mampu, yang tidak terjangkau, jangan dipaksakan. Ibu-ibu yang tidak mampu sholat tahajud, sholat 5 waktu yang bagus itu sudah bisa mengantarkan ke surga. Tapi jangan gini, wah meng sunah ya enggak apa-apa enggak. Bapak Ibu, sesungguhnya kita kan disuruh menutup aurat. Auratnya laki-laki pundi Mas Yusuf? Dari pusar sampai lutut. Lah nek kamu masuk Alfamart nggo anduk trok kira-kira piye? Apa? Orang gila dilarang masuk kan gitu ya. Nah, itu padahal wajibnya kan gitu. Nah, yang sunnah juga dikerjakan, pakai baju, pakai celana. Begitupun dengan ini, kebaikan yang wajib dikerjakan, sunnah juga dikerjakan. Tapi sekali lagi,
selama itu mampu. Nek ndak mampu, maka ada pekerjaan yang lain yang juga mendatangkan kebaikan. Kalau tadi ngaji juga kebaikan, kerja itu kebaikan napa mboten? Kebaikan. Landasannya adalah ridho Allah. Demikian Pak. Insya Allah kalau tidak memuaskan, besok ada ustadz yang lain yang bisa menerangkan, karena saya tentu terbatasnya waktu. Demikian, langsung ditutup Mas. Selanjutnya kami sampaikan infak kajian Ramadan 1497 Hijriah hari Sabtu 18 Ramadan bertepatan dengan 7 Maret sebesar Rp266.000. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga ini menjadi amal jariah bagi jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan berdoa kafaratul majlis bersama. Sekian nun wal qalam yang kami syukurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.